Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wal ihsan wal afiyah wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, mari sama-sama kita diatkan iktikaf sambil mensyukuri segala nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita, diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan nanti Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji teknis atau tata cara zikir. Ya, tata cara zikir yang dibuat sistematis. Kita coba buat sistematis. Dan zikir yang disusun ulama-ulama tarekat secara sistematis ini tentunya nanti dia akan menghasilkan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, yang diinginkan Allah dari zikir ini kemarin sudah kita sentuh. Wa ma taqarrabu ilayya abdin ahabbu ilaihi mimma aftaratu alaih. Yang pertama adalah munculnya rasa dekat. Ya, rasa dekat. Karena tidaklah kita mendekatkan diri kepada Allah, lebih dicintai Allah Ta'ala, kecuali kita melaksanakan amal ibadah fardu. Ibadah fardu pokok salat. Salat itu ruhnya, intinya adalah zikir. Aqimis sholata dizikir. Dirikan salat untuk zikir. Kemudian nanti muncul setelah lama rasa dekat muncul, baru muncul rasa hatta uhibbah. Muncul rasa cinta. Nah, setelah muncul rasa cinta, kuntu sam'ahul ladzi yabsuru bih. Kemudian aku jadikan matanya memandang mataku. Ini dalam bahasa tasawuf namanya fana. Fana itu kita lebur. Lebur itu kita merasa kita tak ada. Yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Jadi kita merasa yang menggerakkan tangan kaki kita ini adalah Allah. Karena kita sudah masuk ke rasa la haula wa la quwata illa billah. Karena Umar bin Khattab mengatakan orang yang baru belajar agama tingkat dasar nanti dia bisa muncul rasa sombong. Jadi kalau orang masih merasa sombong, oh aku tahu ini masih biasanya ilmunya masih dasar. Puncak ilmu itu adalah kalau sudah capai puncak, maka dia akan sampai kepada makom la haula wala quwata illa billah. Dan ini tidak bisa dipaksa-paksa, dia harus dilatih, dijalani. Ya. Ini fase-fase atau ini makom-makom atau ini jenjang spiritual, rasa dekat, rasa cinta, fana. Itu berdasarkan hadis kursi yang sahih. Kemudian Bapak Ibu, dalam Al-Quran Allah memberikan rincian tanda-tanda orang yang berzikir itu zikirnya diterima, zikirnya benar. Ini kita ringkas dari pelajaran yang sebelumnya. Cirinya apa? Yang pertama, taksya'irru juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kamu lihat orang yang berzikir itu, beribadah itu, dia
juludu taksyair. Jadi juludnya ini gemetar. Ya, kadang kita berzikir itu gemetar atau merinding, bahasa lainnya. Ya. Kenapa kita gemetar? Yakhshawna rabbahum, karena kita takut dengan Allah, karena cinta. Itu muncul dari zikir, rasa tadi, cirinya. Kemudian Allah menyebut dalam ayat lain, orang berzikir itu kadang-kadang orang berzikir itu hatinya tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tenang. Itmain. Tenang. Dan kadang-kadang orang berzikir itu Allah sebut dalam ayat lain hatinya gemetar. Orang beriman itu iza zukirallah, apabila diingatkan, berzikir, diingatkan kepada Allah, hatinya gemetar. Ini ciri-ciri yang Allah sebut sendiri. Dan kadang-kadang kita berzikir itu tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat mereka meneteskan air mata. Jadi Al-Quran minimal 4 ini memberikan ciri orang beribadah zikir itu benar caranya. Ya. Bisa bergetar kalbunya, bergetar, keluar getarannya ke jasmani, bisa meneteskan air mata, bisa tenang. Nah, kalau kita beribadah, berzikir, salah satu dari 4 ini tidak terasa, ini ciri bahwa sebenarnya zikir kita, ibadah kita tidak benar, salah. Ya, caranya salah. Dan apabila cara ini kita lakukan, maka nanti muncul rasa dekat, rasa cinta, dan kepada fana itu sendiri. Inilah yang sebenarnya dibuat sistematis dalam tarekat, dalam tasawuf tarekatnya, tata cara zikir. Nah, bagaimana supaya kita merasakan ini? Yang pertama, kita harus berzikir dengan hati, dengan rasa. Nah, diawali dengan zikir jahar, lisan. Maka sebenarnya kalau saya ya, kalau di kompleks saya itu habis subuh, jemaahnya saya ajak zikir jahar. Awalnya dulu mereka enggak buat, kemudian saya buat, lama-lama ngikut. Jadi tiap subuh imamnya habis zikir, habis sholat nanti zikir. Zikir jahar itu misalnya kita ucap la ilaha illallah. Dia diletakkan di kolbu, dirasakan, dihayati gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi terasa nikmat dia. Air mata kita kan mulai keluar. Kalau saya dia sudah keluar, cuman belum menetes, tapi di dalam sudah keluar dia itu air mata itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan hati, dengan rasa, dinikmati. Ini langkah awal. Ya, kalau mau dapat yang disebutkan Allah dan Rasulnya tadi, ya, harus dinikmati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasakan dia di kalbu kita. Di balik rasa yang kita rasakan itu ada Allah yang tak berbentuk, tak berupa, tak berwarna. Dalam akidah sufi, tarekat, Allah itu muhitum bikulli syai'. Dia meliputi segalanya. Zatnya itu adalah seperti nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya. Tekstualnya kan begitu. Cuma ditakwil lah supaya jangan salah. Allah itu sifat zatnya seperti cahaya. Cahaya matahari itu ketika dia menyemburkan cahayanya, dia liputi seluruhnya. Seluruhnya dia liputi. Ya. Zahir batin. Ini kalau ada batu ini yang kosong, di batu ini ada ruang kosong. Dia masuk, nyerap cahaya itu ke dalam ruang kosong. Nah, sifat Allah itu dekat. Sifatnya itu karena sifat dengan zat tidak terpisah. Maka Allah itu sebenarnya zatnya meliputi segalanya. Ya.
tidak terpisah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu saya sebut hadis Nabi SAW mengatakan, hadis riwayat Ahmad, ketika seorang sahabat bertanya, Aina Allah, di mana Allah ya Rasulullah? Qabla khalaqa kulli syai', sebelum dia menciptakan segalanya. Maka dikatakan Nabi fi ama, Allah itu di ama, ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Ama itu kekosongan murni. Qala al-Qadi katakan bahwa yang dimaksud dengan ama itu kekosongan murni. Kosongan murni itu apa? Di balik itu ruang kosong ini ada kekosongan murni yang maha suci. Ya. Itu ada nanti kalau dalam bahasa fisika istilah mereka dengan yang mendekatilah maknanya, namanya God partikel Tuhan. Nah, mereka menyebut dengan bahasa itu. Ya. Jadi kalau dalam bahasa fisikanya diilmiahkan, kemarin kita buat seminar, ini kaca ini kalau dilebur dipecahkan, dia kan jadi halus, unsurnya kecil-kecil. Yang kecil kaca kecil-kecil pecahkan lagi, jadi debu. Dihancurkan lagi, dikecilkan lagi, nanti dikecilkan pakai alat, lama-lama jadi air dia, walaupun asalnya kaca. Air itu dikecilkan lagi, dihancurkan lagi, jadi gas. Gas itu dihancurkan lagi, dikecilkan lagi, jadi nanti sampai dia kepada meta. Meta itu bentuknya seperti cahaya bening, cahaya kristal. Sampai seperti itu nanti bentuknya. Itulah yang mereka sebut meta. Nah, dari yang tidak kelihatan tadi itulah nanti unsur yang tak kelihatan itulah menjelma menjadi kaca, jadi ini sama semua Pak. Ini kok dihancurin begitu semua asalnya. Nah, inilah yang bahasa, kalau bahasa fikihnya kita kaitkan dengan agama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya nanti semuanya dari Allah, semuanya kembali kepada Allah. Kalau kita mau ilmiahkan, ya. Jadi benda-benda ini semuanya diciptakan Allah dari ketiadaan menjadi ada berbentuk. Dan yang tiada itulah, tapi sebenarnya tidak ada, tidak kelihatan, bukan tidak ada sama sekali. Dari yang tidak kelihatan tak ada itu, dari yang tak kelihatan itulah tercipta yang ada ini semua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ibadah kita ini yang pertama dilakukan adalah munculnya rasa dekat tadi. Dari sinilah nanti ada perbedaan akidah antara pemahaman sederhana salafi dengan ulama tasawuf. Kalau salafi kan lebih cenderung mengatakan Allah di langit di aras. Nah, kalau di langit di aras di sana, kalau kita sudah merasa Allah di langit di aras, itu kan sebenarnya susah kita merasa dekat. Karena akidah kita sendiri sudah mengatakan Allah jauh. Di situ kelirunya sebenarnya kalau itu. Padahal sebenarnya ibadah itu untuk taqarrub, munculkan rasa dekat. Kita merasa dekat. Bagaimana kita bisa merasa dekat sementara Allah itu jauh di sana? Kalau sekedar rasa saja, nah, kalau bahasa aswajanya, antara sifat dan zat itu tak terpisah. Paham Pak ya? Sifat dan zat tak terpisah. Nggak bisa dipisah dia. Dan itu berdekatan. Sifat itu menempel pada zat, dia tak terpisah walaupun dia beda. Diri saya dengan sifat saya, itu nempel di diri saya. Gitu ya. Kalau manusia. Nah, ini Allah Ta'ala. Nah, secara akliyah pun begitu. Maka kata Nabi SAW, ketika kalian sedang sholat, janganlah kalian meludah di depan. Kenapa? Karena Allah sedang berada di depan, di antara dirimu dan Ka'bah. Jadi Allah itu seolah-olah berada di tajalli namanya, di depan kita. Itu kan dekat kan? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat dari urat lehermu. Nah, di sinilah perbedaan nanti akidah awam. Saya menyebut salaf ini akidahnya awam, orang yang sangat awam. Ya, dengan akidah sufi mendalam. Nah, karena memang ayat-ayat itu kan jelas mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersamamu dimanapun kau berada. Nah, satu sisi
mereka mengatakan tidak boleh ditakwil. Nah, kalau tidak boleh ditakwil, ya nggak usah takwil. Dia bersertamu, ya berserta kita bersama kita kan. Ngapain ditakwil? Tapi mereka kadang satu sisi nggak bisa memahami, nggak cocok rasanya dia takwil. Padahal sisi lain dia mengharapkan mentakwil. Di sini kelemahan Salafi kadang-kadang begitu ya. Karena mereka apa? Bertuhan pakai Al-Quran hadis, dan Al-Quran hadis dipahami dengan akal, sederhana. Kalau sufi tasawuf, dia bertuhan tidak pakai teks Quran hadis saja, tapi dia pakai ruhani, dia memandang pakai mata hati kolbu. Jadi terbuka rahasia-rahasia ketuhanan itu. Nah, di situ bedanya. Makanya kalau kita masuk tarekat, itu ibadah kita nikmat, Bapak Ibu. Ya. Maka tata cara zikir ini pun tidak ketemu nanti di, katakan sajalah dulu di pelajaran Salafi, tapi kita ketemukan di tarekat. Nah, bagaimana cara zikirnya? Yang pertama begitu, dinikmati. La ilaha illallah. Kalau bisa ngomongnya sehalus mungkin, sedalam mungkin. Karena kita sedang, maafnya kalau kita berhadapan dengan orang yang kita cinta, ngomongnya kan halus, Pak. Paham? Ngomongnya kan halus kan? Bapak Ibu ngomong sama orang yang dicintai kasar nggak? Kasar? Enggak, halus. Sama orang kita benci yang kita kasar. Kita marah. Tapi sama Allah itu, ya Zat yang maha suci, Zat yang kita cintai. Maka kita manggilnya, menyebut namanya dengan menikmatinya, dengan halus, dengan rasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, halus mungkin, la ilaha illallah, seperti kita munculkan rasa rindu itu, seperti kita menyebut orang kita rindui, la ilaha illallah. Nah, suara ini, suara zikir ini, dia akan membentuk gelombang, kan? Getar ini, getar gelombang. Dia akan membentuk gelombang. Getar gelombang-gelombang ini, cahaya ini, dia akan nanti menjelma menjadi rasa ke kolbu kita. Nah, dia akan berubah menjadi rasa dekat. Sehingga kita merasa dekat nanti dengan Allah itu. Ini teknisnya. Ini secara umum boleh Bapak Ibu amalkan. Cuman kalau kita bertarikat kan ada mursyid. Mursyid itu bimbing lebih enak, itu saja bedanya. Cuma untuk Bapak Ibu yang tidak ikut tarikat, begitu saja, amalkan saja. Tak apa-apa, rasakan di kalbu. La ilaha illallah. Banyak, sebanyak-banyak. Subhanallah, alhamdulillah. Nikmati di kalbu. Kan nangis kita, keluar air mata kita. La ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa orang zikirnya kadang-kadang ya itulah karena tidak dibimbing kan. Kalau di wirid Yasin kita ada kadang-kadang la ilaha illallah. Kadang-kadang kalau tidak ada yang nunjukin, ya begitu, jadi sembarang kan, karena tidak ada yang mengajari. Sebenarnya zikirnya halus saja. La ilaha illallah. Nanti kalau sudah muncul menggebu-gebu rasa dekat, rasa rindu itu, kadang dia histeris. Oh, ya udah. Kalau depan orang ramai ditahan, jangan tunjukin. Nanti dibilang orang kita apa-apa kan. Nah, tapi kalau sendiri di rumah biarin aja. Biarin aja. Namanya sendirian kan. La ilaha illallah, dirasakan. Ketika kita menyebut kasih sayang Allah, kita rasakan itu kasih sayang nikmatnya. Ya. Misalnya kita menyebut ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, Asmaul Husna. Rasakan, nikmati, dia dirasakan di qalbi. Termasuk kita berdoa gitu juga.
Berdoa kita nikmati, kita rasakan. Irhamna ya Allah. Nah, itu kadang dijadikan zikir kan, padahal doa. Ya Rahman, ya Rahim, Irhamna ya Allah. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan ini, kolbunya nanti nggak hidup-hidup, rasa dekat nggak muncul-muncul. Itulah yang saya sering sebut, Bapak Ibu nanti 10 tahun ibadah, 20 tahun ibadah, 20 tahun, 30 tahun mendekati Allah ibadah madhab. Tapi nggak muncul rasa dekat. Nggak muncul rasa cinta. Ya gimana orang nggak dinikmati, nggak diresapi. Jadi bahasa-bahasa kasarnya. Jadi ngapain kita ibadah? Ngapain kita dekati Allah? Oh, nggak muncul-muncul rasa dekat kok. Padahal kita, maaf ya, kita dekatin cewek aja, cewek cakep, atau ibu dekatin laki-laki ganteng, jangankan 10 tahun, setahun aja nanti, setengah tahun udah jatuh cinta kan? Ini dekatin Allah nggak jatuh cinta, nggak dekat-dekat. Gimana coba? Rasa dekat aja nggak ada. Ini yang orang sering tidak diperhatikan. Kenapa? Ini luput dari perhatian kita kalau kita nggak belajar tasawuf, Bapak Ibu. Ya. Karena kita banyak belajarnya ilmu jahir. Jadi tidak diperhatikan dia. Karena emphasize, titik tekan ilmu itu kepada bidangnya, wilayahnya masing-masing. Kalau fikih wilayahnya wilayah jahir. Jadi yang diperhatikan jahilnya, titik tekannya. Kalau tasawuf ini yang diperhatikan batinnya, titik tekannya. Nah, makanya batinnya itu ayat-ayat hadis yang berisi batin, rasa dekat, rasa cinta, fana, itu diperhatikan itu. Sudah kita peroleh enggak itu? Nah, ini cara pertama ya. Saya ulangi, cara pertama itu zikir jahar, dinikmati dengan suara yang lemah lembut. Usahakan lemah lembut karena kita manggil Allah. Maka zikir-zikir boleh, zikir-zikir ya seperti bahasa-bahasa kolbu dari para sufi, seperti Abu Nawas itu kan, Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala nari jahim. Disinilah rahasianya kenapa sufi itu untuk taraf awal, untuk orang awam itu menyukai nada musik. Kenapa? Karena di taraf awal kita mau membuat kolbu hidup, punya rasa, dan boleh dibantu pakai musik. Nah, ini taraf awal. Nanti kalau sudah di zikirnya di nurani, itu musik nggak perlu lagi. Musik itu dibolehkan untuk orang awam ini. Di awal ini. Supaya apa? Supaya hidup rasa, itu membantu. Termasuk sholawatan-sholawatan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan rasa cinta, rasa rindu itu, begitu kita sampaikan sholawat, rasa cinta, rasa rindu, itu hadir sholat itu langsung di hadapan Nabi SAW. Langsung. Itu dibalas Nabi. Nah, dan kalau Allah menampakkan ruhani Nabi langsung di depan kita, terserah Allah saja kan. Karena kita rasa rindu. Nyata itu. Nah, di tingkat ulama-ulama besar, kadang-kadang ya Rasulullah muncul, terlihat ruhaninya langsung, kasatnya di depan kita, begitu kita sholawat. Cuma di dalam salaf ini dianggap khurafat. Khurafat itu namanya cerita bohong. Tahyul. Kenapa? Karena mereka nggak belajar ilmu ruh, ilmu rasa. Padahal ruhani itu tidak terhijab alam nyata dia. Ya kalau Allah mau tunjukkan, nampak-nampak saja. Mau ditunjukkan surga, nampak surga. Mau ditunjukkan neraka, nampak neraka. Mau ditunjukkan ruh Nabi, ya nampak ruh Nabi. Itu saja sebenarnya.
Sahabat-sahabat tak ada yang seperti itu, kata mereka pula. Bukan tak ada, banyak. Tapi kadang-kadang itu dibahasa haluskan Nabi. Kalau dalam bahasa kitab Ruh Ibnu Qayyim, itu dihaluskan bahasanya dengan bahasa mimpi. Kasyaf itu seperti mimpi. Penampakan. Utsman bin Affan sebelum dia wafat meninggal, dibunuh orang Khawarij. Dia kan ketemu dengan Nabi. Ruhani Nabi datang, Abu Bakar, Umar. Lalu Nabi suruh, kamu mau ikut sama kami atau di sini saja? Nah, kalau mau ikut sama kami, maka engkau pulang, meninggal. Kalau kau mau tinggal, tidak ikut sama kami, maka engkau akan diberikan kemenangan. Itu takwilnya. Diberikan kemenangan. Kata Utsman, aku ikut aja lah Rasul. Ikut dah, pulang. Paginya besok ditusuk, meninggal. Nah, kalau dalam ilmu tasawuf itu ruhani Nabi langsung kelihatan terkasap oleh Utsman. Itu meninggal itu, sehari sebelum meninggal. Tapi kalau di dalam bahasanya ulama kadang-kadang supaya tidak jadi fitnah, Utsman bin Affan bermimpi bertemu Rasul. Begitu bahasanya. Maka dalam kitab Ruh nanti Bapak akan temukan ro'a fil manam itu, ro'a itu ro'a itu melihat pakai ruh. Melihat pakai ruh itu diartikan nanti mimpi ro'a fil manam, mimpi. Padahal sebenarnya sebagiannya kasar gitu, kebuka aja hijabnya. Sebenarnya itu. Dan itu dialami ribuan ulama. Dalam ilmu hadis, kalau ulama ribuan meriwayatkan orang-orang soleh, itu hadisnya mutawatir. Tapi dalam ilmu salafi sering dianggap khurafat. Bohong. Bayangkan, ribuan ulama mengalaminya, dianggap sama mereka bohong, khurafat. Kan sebenarnya aneh. Secara ilmu pun aneh, ilmu hadis pun aneh. Kenapa muncul begitu? Karena tadi mereka pakai akal dia memahaminya. Tidak pakai kolbu, nggak pakai roh. Banyak nanti kalau kita kaji. Walamma ra'a burhan, maka tatkala walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya Julaiha sangat menginginkan untuk berhubungan dengan Nabi Yusuf. Yusuf pun pingin. Falamma ra'a burhan, maka tatkala Yusuf melihat burhan. Burhan itu apa? Baca nanti kitab tafsir Al-Qurtubi dan lain-lainnya. Di sana disebutkan qala Ibnu Abbas al-burhan. Yang dimaksud dengan burhan yang dia lihat itu adalah ayahnya. Jadi Nabi Yusuf itu melihat sosok ayahnya. Ya, bahasanya tebayang kalau orang awamnya. Kita dalam tasawufnya kasyaf, terbuka hijab. Dia lihat ayahnya. Begitu dia lihat ayahnya, langsung dia tak jadi melakukannya. Kalau dalam tarikat yang terlihat adalah mursyidnya. Tebayang mursyidnya itu langsung seperti nyata. Baru kita berhenti, nggak berani buat jahat. Karena ayah Nabi Yusuf itu mursyidnya, gurunya. Kalau orang awam tak bertarikat, maaf nih, supaya mudah memahaminya. Nah, begitu orang tuanya mau berzina, terbayang wajah istrinya. Terbayang wajah anaknya. Nah, gitu dia. Kalau orang tidak bertarikat, wajah anaknya, istrinya yang dia cintai, itu nanti yang mencegahnya. Sebenarnya itu tajalli Allah namanya, tajalli sifat atau apa. Allah mau ngasih pesan sama kita, mau melarang. Tapi kan dia gak ada bentuk, gak ada rupa. Gimana cara dia ngasih pesan yang dia sendiri gak ada bentuk, gak ada rupa? Iya, dibuatnya lah sosok orang yang kita cintai, orang yang kita hormati, ditampilkannya depan kita. Itu dia. Makanya kalau kita tanya mursyid nanti, Syekh, kalau yang di Padang, tuanku kemarin waktu saya begini kelihatan gini. Tuan Syekh waktu saya begini kelihatan begini. Iya, mereka senyum aja. Karena tajalli Allah. Mereka tidak tahu itu. Kalau mereka tidak tahu kejadiannya itu Allah, bukan dirinya. Tapi kalau mereka tahu berarti itu buatan mereka. Mereka yang menampakkan sosoknya di situ gitu. Keinginan mereka. Tapi kalau mereka tidak tahu itu dari Allah, tajalli Allah. Namanya tajalli, penampakan. Karena Allah mau ngasih pesan. Kita akan mau menerima pesan itu kalau berasal dari orang yang kita hormati, kita cintai, kita gandrungi. Maka itu yang ditampilkan Tuhan.
Supaya kita percaya dalam sosok bentuk guru kita, dalam sosok ayah kita yang kita cintai. Nah, itulah ilmu rahasianya sebenarnya. Makanya kadang-kadang orang yang tak belajar ini dianggap orang tarikat itu syirik sama mereka nyembah guru. Bukan. Allah tajalli dalam bentuk gurunya. Bukan dia nyembah guru. Gimana cara Allah ngasih pesan? Oh enggak, dia enggak ada bentuk, enggak ada rupa, enggak ada warna. Gimana caranya? Kita berfisik, berwujud. Dia mau ngasih pesan sama kita. Gimana caranya? Ya, lewat sosok guru lah orang kita hormati. Atau langsung ke kolbu kita. Dikasih petunjuk. Ada suara hati muncul dia. Nah, begitu caranya kan. Banyak cara Allah. Yang jelas bukan Allah, kalau Allah membukakan hijabnya ditampilkan jajannya, terbakar lah kita kan, itu kan nggak mungkin. Nah, itu rahasianya ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Jadi zikir itu dinikmati, dirasakan ya dengan jahar. Baru nanti setelah itu masuk ke zikir ruh. Zikir ruh ini, kalau di zikir ruh ini kita nggak perlu musik. Malah musik itu bisa mengganggu. Ya, atau zikir kolbu. Tadi kan zikir rasa sebenarnya nyatu dengan zikir kolbu, lisan dengan hati. Ya, zikir ruh itu zikirnya diam. Zikir ruh ini kita usahakan, ini saya ringkas saja menjadi dua. Kita usahakan kita itu diam, tak bersuara, dan kita hanya merasakan kita itu la haula wala quwata illa billah. Walaupun kita ngomong misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ngomongnya dalam hati, tidak ada suara, tidak keluar suara. Nah, jadi kita zikir itu kita merasakan Allah itu meliputi segalanya, meliputi langit dan bumi, dan kita tidak pakai suara, tidak pakai huruf, dan kita merasakan bahwa kita la haula wala quwata illa billah. Rasakan kita ini tak ada daya. Rasakan seolah-olah kita keluar dari diri kita, sehingga jasmani kita ini pun nggak bisa kita gerakkan. Kita nggak ada daya, nggak ada upaya. Dan ini dilatih. Sampai kita betul-betul merasakan bahwa yang menggerakkan ini bukan diri kita, tapi Allah. Dan kalbu kita ke Allah, jangan ke yang lain. Paham? Nah, yang seperti ini, tingkat ini paling bagus dibimbing mursyid. Nah, ini zikir ruh. Tapi kalau yang tadi pertama, silakan Bapak Ibu amalkan. Nanti kalau sudah muncul rasa dekat, baru yang begitu, zikir la haula. Kita merasakan tidak ada daya upaya. Kita merasa lemah, kita merasa tak berdaya. Dari mana kita ketahui ini? Inilah yang diberikan petunjuk baik dari Quran hadis dan mursyid-mursyid kita. Quran hadis menyebut kita inilah haula wala quwata illa billah, tidak ada daya. Dalam riwayat Ma'rifat buku Syekh Izzuddin bin Abi Salam dikutip, wahai Nabi Daud, bagaimana cara engkau memakrifatiku, mengenaliku? Kata Nabi Daud, ya Allah, aku mengenalimu dengan mengenali diriku yang hina, yang lemah, yang tak berdaya. Dan aku mengenali engkau dengan engkau yang maha kuat, maha besar, ya. Engkau yang maha, yang maha segalanya lah ya. Dia maha kuat, maha besar, maha agung. Jadi, apa jawab Allah setelah itu? Wahai Daud, itulah ma'rifat yang sempurna. Maka dari situlah kita pahami, ma'rifat sempurna itu sama. Kayak kata Umar bin Khattab tadi. La haula wala quwata illa billah. Sempurnanya ma'rifat kita itu apabila kita fana, merasa tidak berdaya. Sempurnanya ma'rifat kita itu ketika kita fana, kalau Allah mau mengambil alih tangan kaki kita ngerasa namanya tajalli sifat. Kujadikan dia memandang dengan mataku, mendengar dengan telingaku, berjalan dengan kakiku. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama.
Bukan kau yang memanah Muhammad, akulah yang memanah. Bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi akulah yang membunuh. Jadi kita merasa diri kita nggak ada, yang menggerakkan hanya Allah. Dan itu bisa kita rasakan nanti apabila kita sudah fana, sudah keluar, merasa kita nggak ada apa-apanya. Jadi yang menggerakkan Allah saja. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Tapi Bapak latih. Dirasa. Dilatih. Dia lama-lama datang sendiri. Kalau udah mahir, ya. Kalau bahasa Ari Ginanjar, siapa dia bilang? Dia neliti juga sebenarnya. Dia bilang apa? Ternyata gerakan diri kita ini banyak berasal dari alam bawah sadar. Kan kita bergerak, berbuat kadang-kadang tanpa kita sadari. Kita melakukan sesuatu aja. Ternyata dari dalam ada yang gerakan. Kalau kita berbuat tidak dari diri kita, kemauan kita. Tapi kalau dari kemauan kita, kita seperti memaksa kan. Tapi kalau biarin saja dia bergerak, dia kemauan Allah dari dalam yang gerakan. Alam bawah sadar. Itulah menghidupkannya, itulah haula. Itulah sebenarnya inti dari tarikat itu, perjalanan rendah. Kalau makanya tadi saya sebut rasa dekat sudah muncul dengan merasakan tadi. Habis itu rasa cinta. Puan, habis rasa cinta baru masuk fana, la haula. Ya la haula itu zikirnya kosong. Nah, sebenarnya itu intinya. Itu cara zikir. Ini saya ringkas. Nah, kalau di Qaririyah itu kita zikirnya dikerasa. Pakai lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang pakai gendang, pakai nasib. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Membantu menghidupkan rasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita merasa Allah maha agung, maha hebat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar hidup dia dulu rasa itu. Nanti kalau sudah hidup rasa, baru zikirnya ruh, zikir tenang. Musik nggak perlu lagi. Karena zikir la haula itu nggak perlu musik. Itu nggak perlu nada. Karena dia zikirnya tenang. Maka zikir qalbu tadi itu menghasilkan apa? Zikirallah wajilat qulbuhum. Gemetar kata. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam gemetar itu dalam. Wajilat qulbuhum. Tara'inahum, nangis. Keluar dari mata kita. Zikir itu. Pasti keluar matanya. Ya. Baru nanti zikir ruh tenang. Nggak ada lagi ya, tenang aja. Itma ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. La haula, tenang. Kayak patung. Karena tenang. Orang tenang tuh hening kayak patung. Sesuai dengan ayat Quran? Sesuai. Sesuai dengan hadis? Sesuai. Lo di mana sesatnya? Malah dirinci caranya oleh ulama itu. Biar kita mendapatkan apa yang diinginkan Allah dalam Quran dan Rasulnya. Sebenarnya itu. Makanya disebut ilmu. Ilmu itu dia sistematis. Sumbernya mana? Al-Quran, Sunnah, pengalaman. Baru dibuat sistematis. Pengalaman, pemahaman, kolbu dan akal dibuat sistematis. Dari mana sumber ilmu fikih? Al-Quran, hadis, sunnah. Kemudian dipahami secara rinci. Dibuat sistematis. Oh begini, begini, begini sholatnya, begini rukunnya, begini. Yang nggak boleh ditinggalkan. Termasuk ilmu tasawuf. Al-Quran, sunnah, pengalaman spiritual ulama. Oh begini caranya supaya dapat getaran hati. Oh begini caranya zikir supaya rasa tenang. Oh begini caranya zikir supaya nangis, keluar air mata. Kan intinya itu Pak. Maka disebut ilmu. Karena Quran hadis itu bukan ilmu, dia sumber ilmu. Yang ilmu itu adalah sistematis. Ilmu fikih, ilmu Quran, ulumul Quran ada. Ulumul Quran itu ilmu nasakh mansur, ilmu asbabun nuzul, sistematis. Tapi kalau Quran, ya Quran bukan ilmu. Kalau Bapak belajar baca Quran, beda dengan belajar ulumul Quran. Ulumul Quran, ilmu-ilmu Quran. Nasakh mansur, asbabun nuzul, ilmu muhkam mutasyabih. Gitu deh.
Kan begitu nanti jadi beda dia. Baik, saya kira itu saja penjelasannya, dua itu saja. Jadi diawali dengan dirasakan, dinikmati. Itu namanya makom asma. Ya, kita merasakan apa yang kita sebut itu terasa enaknya nikmatnya di kolbu kita. Saya kira itu saja penjelasannya, pengantarnya, ringkasannya. Kalau ada yang mau bertanya silakan.